Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Umi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Berjumpa lagi dan belajar lagi bersama Umi Nur Fakhiza SPB yang mengampu mata pelajaran seni budaya dan keterampilan di kelas 9. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini mudah untuk kamu pahami dan tugas-tugas yang akan Umi berikan mudah untuk kamu kerjakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan keunikan gerak tari kreasi. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan komposisi dan unsur pendukung tari kreasi. Sebelum masuk ke kegiatan inti, kita ingat kembali yuk pembelajaran kita yang lalu mengenai orientasi lagu dalam bentuk kelompok vokal. Yang pertama, berkarya musik. Kedua, aransemen musik untuk kelompok vokal. Dan yang ketiga, teknik mengembangkan lagu dalam bentuk kelompok vokal. Mudah-mudahan anak Umi sudah mengingat kembali ya pembelajaran kita yang lalu. Nah, kita masuk ke materi intinya, yaitu tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografernya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Terbentuknya tari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain atau negara lain maupun hasil kreativitas penciptanya. Keunikan tari kreasi dapat dilihat dari gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan badan, dan gerakan mata. Komposisi dan unsur pendukung tari kreasi. Yang pertama, gerak atau wiraga. Unsur tari yang paling penting adalah gerak atau raga atau wiraga. Pada dasarnya, tarian merupakan gerakan-gerakan yang dikombinasikan menjadi satu kesatuan. Gerak dalam tari dibagi menjadi dua, yaitu gerak biasa dan gerak maknawi. Gerak biasa atau murni adalah gerakan yang tidak memiliki makna, sedangkan gerak maknawi memiliki tujuan dan makna khusus di balik gerakannya. 2. Irama atau wirama. Unsur irama membantu penari dalam mengatur gerak dan menguatkan gerak dalam pertunjukan. Pada umumnya, irama tarian dibentuk oleh alat musik pengiring yang menciptakan ritme dan keharmonisan. Irama yang disusun harus disesuaikan dengan karakter tokoh yang dibawakan oleh penari. Alat musik pengiring irama bisa berupa alat musik internal dari penari seperti nyanyian atau hentakan, atau alat musik eksternal seperti instrumen gamelan, kecapi, drum, dan sebagainya. 3. Rasa atau wirasa. Unsur rasa merupakan wujud dan bentuk emosional dari para penari dalam memerankan karakternya. Unsur rasa sangat penting agar sebuah tarian dapat menyampaikan pesan yang ada di dalamnya kepada pemirsa. Pesan atau rasa yang ada bisa disampaikan lewat gerakan tari atau bisa juga lewat ekspresi dan mimik wajah dari penari. Pada dasarnya, tarian memang harus memiliki pesan dan makna tertentu guna menyampaikan perasaan jiwa manusia. 4. Kostum. Adanya kostum bersifat mutlak. Kostum juga harus sesuai dengan tema dan isi tarian yang sedang berlangsung. Tanpa adanya kostum, tentu tarian akan terasa hambar dan tidak bermakna. Peran kostum pun sangat penting agar pesan pada tarian bisa tersampaikan dengan baik dan tepat. Kostum yang tepat membuat penonton lebih menikmati pertunjukan tariannya. 5. Rias.
Riasan penari pun harus diperhatikan karena termasuk unsur pendukung dalam pertunjukan tari, baik untuk penari laki-laki maupun penari perempuan. Rias sendiri merupakan seni untuk mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna. Dalam pertunjukan tari, riasan penari pun harus disesuaikan dengan tema tarian yang dibawakan, sehingga penonton lebih memahami konteksnya. 6. Pola panggung. Panggung merupakan tempat diadakannya pertunjukan, termasuk pada pertunjukan tari. Tata letak atau pola panggung dapat mempengaruhi suatu pertunjukan karena di panggung juga akan terdapat berbagai macam properti pendukung pertunjukan. Panggung dapat membantu menciptakan suasana yang artistik dan meriah. 7. Properti. Yang dimaksud properti dalam seni tari adalah semua peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Penggunaan properti tari harus mempertimbangkan jenis, fungsi, dan asas pakai properti secara baik dan benar. Properti tari pada dasarnya dapat digunakan untuk menunjang gerak tarian agar lebih artistik dan lebih menarik. Misalnya berupa topeng, payung, kipas, tombak, piring, keris, pedang, dan sebagainya. 8. Pola lantai. Pola lantai merupakan pola pijakan dari penari selama di atas panggung. Semakin lincah dan dinamis pola lantai penari, tentu pertunjukan tarian tersebut menjadi lebih unik dan menarik. Tidak hanya melulu berada di tengah panggung, tapi juga bergerak ke sana kemari sehingga tidak membuat penonton bosan karena monoton. Memeragakan tari kreasi dengan unsur properti. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam peragaan tari. Pertama, menentukan tarian yang akan dibawa. 2. Melaksanakan latihan secara rutin dan disiplin. 3. Gladi kotor. 4. Gladi bersih. 5. Memilih busana dan properti yang sesuai dengan tarian. 6. Memakai tata rias yang sesuai. Dan 7. Peragaan tarian di depan penonton. Umi akan menayangkan video tari wayang Jayeng Rana. Anak-anak Umi perhatikan ya videonya dengan baik dan benar agar kamu tahu unsur-unsur dari tari wayang Jayeng Rana. Apakah anak Umi sudah tahu unsur-unsur dari tari wayang Jayeng Rana? Kalau sudah tahu, jangan lupa ditulis di buku ya nak, agar kamu dapat mengingatnya kembali. Umi hanya menayangkan videonya secara singkat. Kalau kamu mau melihat durasinya yang lebih lama, kamu lihat di YouTube ya nak. Banyak tari-tarian daerah atau tarian tradisional yang bisa kamu lihat dari internet untuk sebagai referensi kamu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.